Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman di pagi hari. Aku mau memberitahukan hari ini tepat pada tanggal 25 Mei 2021. Hari ini aku nggak ada persiapan untuk mau menyampaikan apa. Tapi yang jelas aku mau menemani kalian untuk mungkin membahas apa yang ada di dalam pikiran aku. Karena aku kalau tidak ngomong untuk ngebicarain hari ini, tentunya jatuhnya nanti menulis. Nah, menulis bagi aku itu adalah memberi semangat dan memberikan kita sebuah karya tulisan, dimana karya-karya tulisan kita itu kalau dikumpulkan sewaktu-waktu nanti bisa menjadi keuntungan buat diri kita. Ya, ibarat kata kalau kita nulis itu kita berhasil menyampaikan ide-ide yang ada di dalam otak kita. Banyak loh penulis-penulis sekarang itu bahkan dia galau kemudian dia nulis puisi, padahal sajak-sajaknya sangat susah dimengerti, tapi dia beranikan untuk mempublishnya, kemudian dia share ke teman-teman, dan ada yang satu frekuensi dengan dia, kemudian di share oleh teman-temannya, akhirnya membludak. Akhirnya karya puisi itu fenomenal, padahal di sebagian mata masyarakat tulisan puisi tersebut ya biasa-biasa aja. Nah, inilah yang aku sebut sebagai momentum ya. Momentum kalau ketika orang nulis dan ada yang menerimanya, ada marketnya, ada pasarnya, kemudian di-share ke banyak orang, itu pasti saja akan mendapatkan hati di masyarakat tertentu ya. Nah, maka dari itu aku mau menyampaikan hal ini aku rasa cukup penting, sebab yang namanya berkarya itu jangan sampai ditunda. Entah itu menulis sebuah lagu, menulis puisi, artikel, dan segala macam. Teman-teman juga mesti tahu juga ya, bagaimana banyak sekali orang-orang berkarya, entah itu melalui podcast, melalui konten creator di YouTube. Bahkan dia memaksimalkan apa kemampuan yang dia punya. Contohnya nih, aku sampaikan Benak Ribo. Benak Ribo itu adalah seorang content creator. Dia juga penulis buku. Aku nilai karya-karyanya ya tidak jauh dari kegiatan dia sehari-hari. Dia menceritakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia sudah lakukan, dan apa motivasi dia, itu dia ceritakan. Sehingga semuanya itu berjalan dengan baik. Dan aku ketika melihat playlist di podcast Benak Ribu, itu begitu banyak sekali karya-karyanya. Entah itu podcast, content creator, semuanya dia jajalin. Nulis buku ya juga. Nah, ketika kita melihat seseorang sudah menuliskan karya, pasti saja manusia itu di dalam fitrah manusianya, di dalam hati terdalamnya juga ingin berkarya, tapi dengan caranya sendiri. Nah, terkait dengan hal demikian, aku menyarankan ikuti kata hati aja ya, sebab namanya ngikutin kata hati itu pasti saja kita langgeng ya menjalankannya, tidak bosan-bosanan, tidak uring-uringan. Itu menurutku lebih bagus ketimbang kita ngikutin gaya tren orang. Soalnya kalau ngikutin gaya tren orang, waduh kacau dah. Soalnya kita nanti mut-mutan. Nanti kalau trendingnya A bakal ngikut A, nanti kalau trendingnya B malah ikut B. Jadi tidak ada prioritas dalam hidup, juga tidak ada keinginan apa yang aku pilih begitu. Aku juga melihat ya, banyak teman-teman sekarang itu lebih tertarik kepada YouTube. Dia menuliskan sesuatu, kemudian dia tulis di skripnya, dia bacakan, kemudian dia kebetulan juga ahli edit-pengedit, akhirnya jadilah sesuatu. Zaman sekarang itu zaman serba digital, dan ya semua orang tahulah bahwa YouTube booming, Spotify booming. Dan sekarang aku juga nge-share suaraku ini melalui Anchor. Jadi teman-teman, di Anchor itu adalah sebuah aplikasi di mana itu merekam. Dan rekaman suara kita itu bisa disisipi dengan background musik, dan itu nanti bisa di-download kemudian bisa di-share ke YouTube. Ya, berkata ya kita mengisi waktu luang lah
Karena untuk menjadi content creator itu siapapun juga bisa. Orang yang suka ngolah jus jambu, ya dia punya HP, ya dia rekam aja. Akhirnya jadilah sebuah daily vlog untuk ngolah jus jambu, entah itu jus jambu ala Korea, ala Belanda, banyak negara gitu yang dijadikan judul. Nah, itu yang bisa aku sampaikan. Semoga podcast singkat ini bisa bermanfaat dan bisa menemani hari-hari kalian. Ini jangan lupa nanti bisa dilihat lagi video-video yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi lonceng YouTube di channel ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengar. Salam sehat selalu, semoga semuanya baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.